Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat, NPM 2775534. Saya mahasiswa akuntansi perpajakan 3B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual. Laporan konseptual merupakan konsep yang menjadikan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusunan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang ada. Selanjutnya ada kerangka konseptual ditujukan untuk: yang pertama, ada penyusunan standar akuntansi keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, untuk penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual menurut PSAK. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri dari 6. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Dan yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Baiklah, kita akan masuki yang pertama, yaitu pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan terdiri dari 7. Yang pertama ada investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Kedua, karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Ketiga, ada pemberi jaminan. Pemberi jaminan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Yang keempat, ada pemasok dan kreditur lain. Pemasok dan kreditur lain menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Yang kelima, ada pelanggan. Pelanggan sendiri menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat itu sendiri menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam informasi keuangan tersebut ditujukan untuk memenuhi sebagian besar pemakai. Selanjutnya ada asumsi dasar. Basic aktual merupakan asumsi dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan berdasarkan konsep aktual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya atau bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pada konsep aktual ini sendiri lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Selanjutnya kita masuk ke materi karakteristik kualitatif menurut PSAK. Karakteristik
Kualitatif menurut PSAK terdiri dari 4. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, ketiga keandalan, keempat dapat dibandingkan. Dapat dipahami itu maksudnya laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan untuk relevan sendiri maksudnya relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dan yang ketiga keandalan. Keandalan informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dan yang keempat atau terakhir yaitu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan maksudnya untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha. Pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antara periode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode dan konsisten dengan entitas lain. Selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang pertama ada posisi keuangan dan 2 kinerja. Posisi keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aset, yang kedua liabilitas, 3 ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan untuk ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dipenuhi semua liabilitas. Kinerja dibagi menjadi 2 yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selanjutnya ada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi, di mana dasar pengukuran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya historis, kedua biaya kini, ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian, dan yang terakhir yang keempat yaitu nilai kini. Biaya historis atau historical cost adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua biaya kini. Biaya kini atau current cost adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau statement value adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam perpasan normal.
Yang keempat, nilai kini. Nilai kini atau present value adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Ya, dan selanjutnya yaitu konsep pemeliharaan modal terdiri dari dua. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Pemeliharaan modal keuangan, menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto akhir periode. Dan yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik awal periode. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.